Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan atau tambahan pengetahuan tentang hormon kebahagiaan hormon kebahagiaan yang muncul dari diri kita sendiri dari tubuh kita sendiri. Baiklah, saya mulai saja. Hormon kebahagiaan itu sebetulnya ada 3 yang ada pada tubuh kita Yang pertama namanya endorfin, yang kedua serotonin, yang ketiga dopamin. Kalau untuk serotonin dan dopamin itu biasanya bekerja bersama saling bahu membahu saling menunjang untuk memperbaiki kinerja kesehatan kita Tapi yang saya akan bahas di sini adalah hormon kebahagiaan yang disebut dengan endorfin endorfin. Jadi endorfin ini sebetulnya dia adalah semacam morfin Kalau morfin kan itu zat kimia, tapi kalau ini endorfin ini itu munculnya dari dalam tubuh kita sendiri Jadi endorfin ini adalah zat kimia seperti morfin yang dapat dihasilkan secara alami oleh tubuh kita Kemudian endorfin ini berperan dalam membantu mengurangi rasa sakit atau rasa nyeri Kemudian memicu perasaan positif dan mengurangi stres serta sebagai obat penenang Jadi itu yang disebut dengan endorfin Endorfin itu atau zat endorfin itu muncul saat kita mengalami sakit atau mengalami stres Jadi ada kedua kegunaan di sini di samping fisik fisik kita itu rasa sakit dan nyeri juga psikis psikis itu misalnya stres dan ketidaktenangan pikiran Nah itu yang sasaran daripada endorfin itu Endorfin itu dilepas oleh sistem saraf pusat sistem saraf pusat pada tubuh kita atau otak dan kelenjar hipofisis pada tubuh kita sendiri jadi dilepas oleh sistem saraf pusat dan kelenjar hipofisis pada tubuh kita Endorfin itu diproduksi di otak dan sumsum tulang belakang serta bagian lainnya itu ada 4 fungsinya pada diri kita endorfin ini, yaitu pertama mengikis rasa nyeri atau rasa sakit kemudian kedua mengikis rasa tidak nyaman, kemudian ketiga memberikan sensasi menyenangkan pada diri kita, kemudian yang keempat meredakan stres Jadi itu fungsi daripada endorfin tadi endorfin tadi. Selanjutnya perlu kita ketahui juga itu
bagaimana cara kita bisa meningkatkan endorfin ya, endorfin yang ada pada tubuh kita itu gitu ya. Itu ada 12 ya. Saya tidak bisa menguraikannya satu persatu, tapi saya sebutkan saja ke-12-nya gitu ya. Yang pertama adalah olahraga secara teratur. Kedua, melakukan yoga atau meditasi. Yang ketiga, menghirup aromaterapi. Yang keempat, berhubungan seks ya. Kelima, mengkonsumsi coklat. Keenam, bercengkrama dengan sahabat atau teman kita. Ketujuh, menonton film atau video gitu. Ke-8, berbuat baik, berpikir positif. Ke-9, mandi air hangat. Ke-10, berjemur di sinar matahari. Ke-11, melakukan pijat urut gitu ya maksudnya. Kemudian yang ke-12, mencoba melakukan akupuntur gitu ya. Jadi 12 itu adalah cara kita meningkatkan endorfin itu ya, atau hormon rasa kebahagiaan. Tapi dalam hal ini ya, saya ingin membahas mengenai yang ke-8 tadi ya, cara meningkatkan endorfin. Yang ke-8 yaitu bunyinya berbuat baik dan berpikir positif ya. Jadi gini saat kita berpikir positif ya, maka perasaan atau emosi yang positif itu dan tindakan kita yang positif itu, seperti misalnya rasa bersyukur ya, secara otomatis akan mengeluarkan endorfin dari tubuh kita gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, berpikir positif, selalu bersyukur gitu ya, maka otomatis endorfin itu akan bisa keluar dari tubuh kita gitu ya, hormon endorfin itu atau hormon rasa kebahagiaan itu gitu. Saat kita berpikir baik ya, positif, tersenyum ya, tertawa, berbahagia dalam hidup, akan lebih banyak hormon endorfin itu yang keluar gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana kita mencari kebahagiaan, ya kebahagiaan itu sebenarnya, rasa kebahagiaan itu sebenarnya bisa muncul dari diri kita sendiri gitu ya, dengan cara tadi gitu ya, kita berbuat baik, berpikir positif, kemudian bersenang-senang ya, tersenyum, tertawa, menghilangkan stres gitu ya. Nah itu secara tidak langsung maka hormon endorfin itu akan keluar gitu. Sebaliknya kalau kita melakukan hal-hal yang negatif ya, berbuat hal yang negatif, kelakuan kita negatif, misalnya iri, dengki, sirik gitu ya, dan lain-lain yang negatif itu ya, maka otomatis hormon endorfin tidak keluar gitu ya, dan ini malah menurunkan imun kita gitu ya, atau daya tahan tubuh kita. Jadi berbanding terbalik gitu ya, kalau kita berpikir positif, berbuat baik dan bersyukur, maka itu akan meningkatkan imun tubuh kita gitu ya, sehingga kita kuat melawan penyakit. Sebaliknya kalau kita berpikiran negatif ya, maka daya imun tubuh kita juga ikut menurun gitu ya, ikut menurun sehingga kita tidak kuat melawan penyakit gitu ya. Jadi dalam hormon kebahagiaan itu mencakup juga bagian untuk kesehatan gitu ya, kesehatan kita baik secara fisik maupun secara mental gitu ya, atau psikis ya. Makanya oleh sebab itu ya, bisa disimpulkan di sini ya bahwa orang yang ingin sehat ya, yang akan sehat, panjang umur ya,
dan jauh daripada penyakit ya, maka dia harus selalu merubah mindsetnya dari yang negatif menjadi positif gitu ya. Jadi selalu berpikir positif, selalu bertindak positif, berkelakuan positif, dan bersyukur gitu ya. Maka dengan itu maka hormon rasa kebahagiaan pada tubuhnya akan muncul gitu ya. Dan kalau itu muncul, maka otomatis daya imun tubuhnya akan meningkat, dan otomatis secara tidak langsung penyakit apapun bisa diatasi gitu ya. Saya rasa itu aja ya. Jadi kita tidak boleh ada rasa marah, kesel gitu ya, kecewa, kemudian takut, cemas, panik, segala macam tuh nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus tetap tenang, sabar, bertahan gitu ya, santai gitu ya, santai. Cari hobi baru, cari kesibukan yang membuat kita senang gitu ya, rekreasi segala macam gitu ya. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan mengenai hormon endorfin ya. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa hormon endorfin ini dia itu ada dalam tubuh kita sendiri dan bisa muncul, dipicu ya, terutama dengan adanya pikiran, perbuatan yang positif ya. Karena dengan adanya kelakuan atau perbuatan yang positif serta pikiran kita yang positif, maka hormon endorfin akan muncul. Kemudian rasa bahagia yang ada pada diri kita itu menyebabkan daya imun kita meningkat, dan dengan adanya daya imun meningkat maka segala macam penyakit apapun dengan mudahnya bisa kita atasi gitu ya. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.